Assalamualaikum. Hai. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas, efisiensi, dan produktivitas MBS. Pengertian MBS. Secara konseptual, manajemen berbasis sekolah dapat didefinisikan sebagai proses manajemen sekolah yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan, yang mana secara otonomi direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi sendiri sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan melibatkan semua stakeholder sekolah. Sesuai dengan konsep tersebut, manajemen berbasis sekolah itu pada hakikatnya merupakan pemberian otonomi kepada sekolah untuk secara aktif serta mandiri mengembangkan dan melakukan berbagai program peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah sendiri. Efektivitas manajemen berbasis sekolah. Menurut Mulyasa, menyatakan efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas MBS berarti bagaimana MBS berhasil melaksanakan semua tugas pokok sekolah, menjalin partisipasi masyarakat, mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya, sumber dana, dan sumber belajar untuk mewujudkan tujuan sekolah. Efektivitas MBS ini dapat dilihat berdasarkan teori sistem dan dimensi waktu. Adapun indikator-indikator keefektivitasan dalam setiap tahapannya antara lain: A. Indikator input, karakteristik guru, fasilitas, perlengkapan dan materi pendidikan, serta kapasitas manajemen. B. Indikator proses, administratif, alokasi waktu guru dan alokasi waktu peserta didik. C. Indikator output, hasil perolehan peserta didik dan dinamika sistem sekolah, presentasi belajar siswa, dan hasil perilaku atau sikap siswa. D. Indikator outcome, jumlah lulusan ke tingkat berikutnya, prestasi belajar di sekolah yang lebih tinggi, dan pekerjaan, serta pendapatan. Efisiensi manajemen berbasis sekolah. Di samping perlu dilihat dari segi efektivitasnya, pemberlakuan manajemen berbasis sekolah atau MBS juga harus dianalisis dari segi efisiensi. Efisiensi merupakan aspek penting dalam manajemen sekolah, karena sekolah umumnya dihadapkan pada masalah kelangkaan sumber dana dan secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan manajemen. Jika efektivitas dilihat dari perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai, maka efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan output. Suatu kegiatan efisiensi bila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber dana yang minimal. Efisiensi juga merupakan perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, perbelanjaan dan masukan, biaya serta kesenangan yang dihasilkan. Produktivitas manajemen berbasis sekolah. Produktivitas dalam dunia pendidikan berkaitan dengan keseluruhan proses penataan dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Seiring dengan bertambahnya waktu, semakin besar pula modal untuk pendidikan. Sekolah pun menjadi semakin berkembang karena semakin besarnya tuntutan pendidikan yang harus dikembangkan. Dalam mengukur produktivitas pendidikan, termasuk produktivitas MBS sebagai paradigma baru, manajemen pendidikan dapat digunakan metode dan teknik yang berbeda. Sehubungan dengan itu, dalam hal ini dikemukakan kajian berkaitan dengan tenaga kerja kependidikan, guru dan gaji guru, ahli ekonomi dan sekolah, serta pendidikan dan pertumbuhan ekonomi yang diakhiri dengan analisis produktivitas sekolah. Yang pertama ada tenaga kerja kependidikan. Kebutuhan akan tenaga kerja dalam konteks ekonomi pendidikan membutuhkan pengetahuan mengenai kualifikasi pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang sudah ada. Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi, adaptabilitas tenaga kerja yang sudah ada menjadi suatu hal yang dipertimbangkan. Tingkat pendidikan umum yang tinggi merupakan suatu prasyarat utama
atau sine qua non bagi banyak perubahan yang terjadi dalam lingkungan pekerjaan. Yang kedua, ada guru dan gaji guru. Kemampuan merupakan sumber yang paling langka digunakan dalam menentukan aspek kuantitas pendidikan. Menurut banyak pengamat ekonomi pendidikan, biaya paling besar dalam pendidikan adalah yang berkenaan dengan waktu dan tenaga peserta didik. Masalah urgen yang perlu dianalisis dalam hal ini adalah sistem gaji guru. Studi tentang sistem gaji guru dibatasi tidak hanya pada pendapatan guru, tapi juga menyangkut bayaran pensiun, bayaran untuk berlibur, dan lain-lain. Dalam batas-batas absolut, dapat dikatakan bahwa sistem penggajian guru sudah lebih baik dari sebelumnya karena lebih banyak aspek yang tengah dipertimbangkan. Jika dikaji dari segi mengajar adalah sebuah profesi, maka distribusi sistem penggajian guru adalah sempit. Dan bahkan ada yang menganggap bahwa sistem penggajian guru mengalami kemunduran. Sistem gaji guru hendaknya dipandang dengan menggunakan kacamata konvensi-konvensi sosial. Periode lamanya harus dijadikan pertimbangan dalam menentukan gajinya. Sistem penggajian guru seharusnya tidak dilakukan secara kaku, tetapi dilakukan dengan fleksibel. Yang ketiga, ada ahli ekonomi dan sekolah. Pesatnya perubahan yang terjadi dalam masyarakat mengakibatkan para ahli ekonomi cenderung berpikir untuk jangka panjang. Mereka tidak menggunakan pandangan yang statis, tapi juga melihat jauh ke depan dan lebih realistis. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dianalisis tentang bahan mentah untuk menyelenggarakan pendidikan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan kurikulum dalam berbagai jenjang pendidikan dan dikaitkan dengan pemikiran tentang struktur pendidikan. Yang keempat, ada pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Rencana pendidikan seharusnya dipandang sebagai bagian dari program ekonomi umum untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Ada dua alasan untuk hal tersebut. Pertama, karena pendidikan harus membenarkan klaim pada sumber-sumber nasional dalam kompetisinya dengan layanan-layanan sosial, seperti layanan kesehatan masyarakat dan investasi dalam modal fisik. Kedua, pengalaman telah menunjukkan bahwa pertumbuhan yang berimbang memerlukan suatu integrasi seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Kesimpulannya yaitu, dalam era kemandirian sekolah, tugas dan tanggung jawab yang pertama dan yang utama dari pimpinan sekolah adalah menciptakan sekolah yang mereka pimpin menjadi semakin efektif, produktif, dan efisien. Dalam arti semakin bermanfaat bagi sekolah itu sendiri dan bagi masyarakat luas penggunanya. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.